Ini adalah cerita tentang pemuda ini menolong monyet emas yang kelaparan. Lihat keajaiban besar ini terjadi. Senja mulai merayap di langit, mewarnai awan dengan semburat jingga dan ungu. Di kaki Gunung Kendil, berdiri sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan. Di ujung desa itu, di sebuah gubuk reot yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, tinggal seorang pemuda bernama Arga bersama ibunya yang sakit-sakitan. Arga baru berusia 20 tahun, tubuhnya kurus karena sering mengorbankan makanannya untuk sang ibu. Pekerjaannya serabutan, kadang membantu petani mencangkul sawah, kadang memikul kayu dari hutan. Upahnya tidak seberapa, hanya cukup untuk membeli beras dan obat-obatan sederhana. Hari itu, Arga baru saja pulang dari ladang milik Pak Sarwan. Bajunya basah oleh keringat, tangannya kotor oleh tanah. Di punggungnya tergantung karung berisi beberapa ubi rebus pemberian istri Pak Sarwan. Ia berjalan pelan menyusuri pematang sawah, sambil sesekali memandangi langit yang mulai gelap. Angin sore berhembus membawa aroma tanah basah. Tapi di tengah ketenangan itu, telinganya menangkap suara aneh, lirih, seperti rintihan atau tangisan hewan, datang dari arah hutan kecil di sebelah jalur pulangnya. Arga berhenti sejenak. Suara apa itu? Bukan suara burung, bukan juga suara anjing, pikirnya. Ia menoleh ke arah rumahnya yang tak terlalu jauh, lalu kembali memandang ke arah hutan. Pilihannya ada dua, pulang cepat dan memberi makan ibunya, atau mengikuti rasa penasaran yang entah kenapa semakin menguat di dalam dadanya. Aku cuma lihat sebentar, kalau tidak penting, aku langsung pulang, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Arga melangkah masuk ke hutan kecil itu. Cahaya senja mulai meredup, membuat bayangan pohon-pohon tinggi terasa seperti deretan penjaga hening. Daun-daun kering berderak di bawah langkahnya. Suara rintihan itu semakin jelas. Akhirnya, ia menemukan sumber suara itu, seekor monyet berwarna emas tergeletak di bawah pohon besar. Bulunya yang seharusnya berkilau kini kusam dan kotor. Tubuhnya kurus, tulang rusuknya terlihat jelas. Monyet itu berusaha bangkit, tapi terjatuh lagi. Matanya sayu namun memancarkan keinginan untuk hidup. Arga terperangah. Ya Allah, monyet apa ini? Kok bulunya seperti emas, bisiknya. Ia berjongkok pelan, mencoba mendekat. Monyet itu mengangkat kepalanya dan menatap Arga, seolah tahu pemuda ini bukan ancaman. Arga merogoh karungnya, mengambil 2 ubi rebus yang tadi diberi istri Pak Sarwan. Ini, makanlah, katanya lembut sambil meletakkan ubi di tanah. Awalnya monyet itu ragu, tapi aroma ubi membuatnya pelan-pelan maju. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ubi itu dan mulai memakannya. Arga tersenyum kecil, merasa lega melihatnya makan. Namun di balik ketenangan itu, Arga menyadari ada yang janggal. Dari kejauhan terdengar suara samar, gonggongan anjing dan teriakan beberapa orang. Mereka bergerak cepat, dan suara ranting patah menandakan jarak mereka makin dekat. Arga memandang monyet emas itu, lalu menoleh ke arah suara. Nalurinya langsung berkata bahwa hewan ini sedang diburu. "Apa mereka yang bikin kamu kelaparan seperti ini?" tanya Arga lirih, meski tahu tidak akan mendapat jawaban. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat monyet itu dan menyelipkannya ke dalam karung kosong di punggungnya. Monyet itu pasrah, hanya mengeluarkan suara pelan, seperti mengerti bahwa Arga mencoba menolongnya. Tak lama, 3 pria muncul dari balik semak. Mereka berpakaian lusuh, membawa busur panah dan tombak. Seekor anjing hitam besar berada di depan mereka, mengendus-endus tanah. "Hai, anak. Kau lihat monyet emas lewat sini?" tanya salah satu pria dengan nada curiga.
Arga berpura-pura kebingungan. Monyet emas? Tidak, Pak. Saya cuma pulang dari ladang. Pria itu menyipitkan mata, lalu mencoba mendekat. Arga mundur sedikit, berusaha menutupi karungnya. Untungnya, ubi-ubi di dalam karung membantu menutupi bau monyet yang lemah. Tidak ada di sini, kata pria itu kepada temannya. Ayo cari di arah sungai. Mereka berlari meninggalkan Arga. Begitu suara mereka menghilang, Arga menghela napas panjang. Ia merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ayo, kita harus keluar dari sini sebelum mereka kembali, bisiknya pada monyet itu. Arga mempercepat langkah, melewati jalan setapak yang jarang dilalui orang. Sesampainya di dekat sawah, ia memastikan tak ada yang mengikutinya, lalu berjalan cepat menuju rumahnya. Di sepanjang jalan, pikiran Arga penuh pertanyaan. Kenapa monyet ini berwarna emas? Kenapa ada orang yang sampai memburunya? Dan kenapa saat menatap matanya, Arga merasa seperti diminta tolong? Langit semakin gelap. Lampu-lampu minyak di desa mulai menyala. Saat sampai di depan rumah, Arga menengok ke arah hutan sekali lagi. Entah kenapa, ia punya firasat bahwa menolong monyet emas ini akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Malam turun sepenuhnya di desa kaki gunung itu. Angin dingin dari puncak gunung Kendhil merayap masuk lewat celah dinding bambu rumah Arga. Lampu minyak bergoyang di tiup angin, menebarkan cahaya kekuningan yang lembut. Di sudut ruangan, ibunya, Ibu Ratmi, berbaring di dipan bambu. Napasnya berat, batuknya sesekali pecah di tengah keheningan. Melihat keadaan ibunya, Arga merasakan perih yang sudah menjadi teman sehari-hari. Ia ingin memberikan perawatan yang layak, tapi untuk makan pun mereka sering kekurangan. Arga meletakkan karung di dekat tungku, lalu menyalakan api kecil. Ubi rebus sisa siang tadi ia letakkan di atas piring bambu. Tapi matanya terus melirik karung itu. Dari dalam terdengar suara gesekan pelan, diikuti bunyi cekikikan lirih. Dengan hati-hati, Arga membuka ikatan karung. Seekor monyet berwarna emas muncul, bulunya memantulkan cahaya lampu minyak seperti benang-benang emas murni. Sekarang, setelah melihatnya jelas di dalam ruangan, Arga hampir tak percaya matanya. Cantiknya, gumam Arga tanpa sadar. Monyet itu duduk di lantai, menatapnya lekat-lekat. Mata hewan itu besar, bening, dan ada sesuatu yang aneh. Pandangan itu seperti milik manusia, seolah memahami setiap gerak-gerik Arga. Arga memotong sepotong ubi dan mengulurkannya. Makanlah. Kau pasti lapar. Monyet itu menerima potongan ubi, tapi tidak langsung memakannya. Sebaliknya, ia menyentuh tangan Arga dengan jemarinya yang mungil. Sentuhan itu membuat Arga terkejut. Ada sensasi hangat, seperti aliran listrik halus yang menjalar dari jari ke dadanya. Kemudian, monyet itu mengeluarkan suara aneh. Bukan sekadar ocehan biasa, melainkan deretan bunyi yang memiliki irama, hampir seperti kata-kata yang terpotong. Ra-ga. Arga terpaku. Apa tadi? Kau barusan memanggilku? Monyet itu hanya menatap, lalu memakan potongan ubi itu perlahan. Arga menggeleng, mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya berhalusinasi karena lelah. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang luar biasa pada hewan ini. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Arga cepat-cepat menutup karung dan memindahkannya ke bawah dipan. Tak lama kemudian, suara ketukan keras terdengar. Arga, kau di rumah? Suara itu milik Pak Idi, salah satu pemuda desa yang dikenal suka ikut berburu.
Arga membuka pintu sedikit. "Ada apa, Di?" Pak Idi memandang ke dalam rumah sambil menunduk rendah, seolah mencari sesuatu. "Tadi siang ada monyet emas kabur dari hutan. Kata orang, pemburu dari kampung seberang siap bayar mahal kalau ada yang bisa menangkapnya. Kau lihat." Arga menelan ludah. "Tidak. Dari ladang aku langsung pulang." Pak Idi menatapnya tajam beberapa detik sebelum mengangguk. "Kalau kau lihat, kabari aku. Itu hewan langka, harganya bisa buat kau kaya mendadak." Arga hanya mengangguk, lalu menutup pintu perlahan. Ia bersandar pada daun pintu yang dingin. Nafasnya berat. Ia sadar, jika orang-orang tahu ia menyembunyikan monyet emas ini, bukan hanya pemburu, bahkan tetangganya sendiri bisa berbalik mengejarnya. Setelah yakin aman, Arga kembali membuka karung. Monyet itu masih duduk diam, tapi tatapannya seolah berkata, "Kau sudah memilih jalanmu, Arga. Tidak ada jalan kembali." Malam itu, ketika Ibu Ratmi tertidur, Arga duduk di dekat tungku sambil memperhatikan monyet emas itu. Angin luar membawa aroma lembab hutan, dan suara jangkrik memenuhi udara. Tiba-tiba, monyet itu berdiri, matanya menatap keluar jendela, tepat ke arah gunung. Bulunya mulai berpendar, memancarkan cahaya lembut keemasan. Di dahinya, perlahan muncul sebuah simbol aneh, lingkaran dengan 3 garis melengkung di dalamnya, seperti ukiran kuno. Arga ternganga. "Astaga, apa yang kau?" Monyet itu menoleh, lalu menunjuk ke arah gunung dengan tangannya yang mungil. Gerakannya jelas, seperti mengajak Arga mengikuti. Arga terdiam, dadanya berdebar keras. Ia tahu maksudnya, monyet ini ingin dia pergi ke hutan gunung. Tapi bagaimana mungkin? Ibunya sakit, dan ia tak tahu apa yang akan ditemui di sana. Namun dalam tatapan monyet emas itu, ada sesuatu yang menggetarkan hati, sebuah janji tak terucap, bahwa perjalanan itu akan mengubah segalanya. Malam itu, Arga sulit tidur. Di luar, angin gunung berdesir, seakan membawa bisikan dari hutan. Dan di sudut ruangan, monyet emas itu duduk diam, matanya tak pernah lepas dari arah puncak Gunung Kenhil. Arga tidak tahu bahwa saat ia memutuskan menolong hewan ini, roda takdirnya sudah mulai berputar. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa. Udara dingin membuat tulang-tulang terasa kaku. Arga bangun lebih awal, tapi matanya sembab karena semalaman hampir tidak tidur memikirkan monyet emas yang kini bersembunyi di bawah dipan. Dari luar, suara langkah kaki dan obrolan samar mulai terdengar. Arga mengintip lewat celah dinding bambu, di jalan desa, 3 pria yang kemarin ia lihat di hutan sedang berbicara dengan beberapa warga, termasuk Paidi. Mereka membawa busur, tombak, dan seekor anjing hitam besar yang terus mengendus tanah. Arga tahu, ini pertanda buruk. Kalau ada yang lihat, bilang saja. Orang kota itu mau bayar mahal, ujar salah satu pemburu dengan suara lantang. Bulu monyet emas itu bisa dijadikan jimat. Harganya setara tanah sawah. Beberapa warga terlihat tergoda, saling berbisik. Arga menggenggam karung kosong di tangannya. Ia sadar, jika anjing itu mencium bau monyet emas, semuanya akan berakhir. Tiba-tiba dari bawah dipan, monyet emas itu mengeluarkan suara lirih, kekek, seperti memanggil. Arga berlutut dan menatapnya. "Kau harus diam," bisiknya. "Kalau mereka dengar atau melihatmu, kita berdua tamat." Tapi monyet itu tampak gelisah. Matanya terus memandang keluar, lalu kembali menatap Arga dengan tatapan mendesak. Ketukan keras terdengar di pintu.
"Arga, kami mau periksa sebentar." Suara Pak Idi terdengar tegas. Arga merasakan jantungnya berdegup di tenggorokan. Ia melirik monyet emas yang kini berdiri kaku di sudut dipan. Tak ada waktu untuk bersembunyi lebih jauh. Ia cepat-cepat meraih selimut tua dan menutupinya di atas monyet itu, lalu meletakkan keranjang berisi pakaian di atasnya. Setelah memastikan semua tertutup, ia membuka pintu. Pak Idi masuk bersama 2 pemburu. Anjing hitam itu segera mengendus-endus lantai. Salah satu pemburu menatap Arga tajam. "Kami cuma mau pastikan. Semalam ada yang melihat monyet emas masuk ke arah desa ini," katanya. Arga berusaha tenang. "Silakan saja lihat. Tapi rumahku cuma gubuk reot, tak ada yang istimewa." Anjing itu semakin agresif, mengendus tepat di dekat dipan. Salah satu pemburu mendekat. Tangan Arga mengepal. Kalau mereka mengangkat selimut itu, semuanya selesai. Tiba-tiba, dari arah kebun di belakang rumah terdengar suara keras, kraak, seperti dahan patah. Anjing itu menggonggong keras dan langsung berlari keluar. Para pemburu dan Pak Idi menyusulnya. Arga menghela napas panjang. Syukurlah. Ia membuka selimut. Monyet emas itu memandangnya sambil mengeluarkan suara kecil, seolah mengatakan bahwa suara di luar tadi adalah perbuatannya. Arga tidak mengerti bagaimana, tapi ia tahu monyet ini cerdas, lebih cerdas dari hewan biasa. Namun kesadarannya terganggu oleh kenyataan, selama ia di sini, pemburu itu tidak akan berhenti mencari. Desa terlalu kecil untuk bersembunyi lama. Siang itu, saat ibunya tertidur, Arga duduk berhadapan dengan monyet emas itu. "Kalau kau tetap di sini, kita berdua akan celaka. Tapi kalau aku mengembalikanmu ke hutan, mereka pasti menemukanmu lagi." Monyet itu menatapnya lama, lalu dengan gerakan cepat menunjuk ke arah gunung. Tatapannya begitu meyakinkan, seakan berkata, "Bawa aku ke sana." Di sanalah jawabannya. Sebelum Arga sempat berpikir lebih jauh, suara dari luar memecah hening. Pemburu-pemburu itu kembali, kali ini lebih banyak jumlahnya. Ada 5 orang, lengkap dengan senjata dan 2 anjing. Mereka bergerak dari rumah ke rumah. Arga sadar, waktunya habis. Ia mengambil karung besar, memasukkan monyet emas ke dalamnya, lalu memanggulnya ke punggung. "Kita harus pergi sekarang." Ia keluar lewat pintu belakang, menyusuri kebun pisang yang rimbun, lalu menuruni parit kecil menuju jalan setapak menuju hutan. Suara gonggongan anjing mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Kabut di tepi hutan membuat pandangan terbatas. Arga mempercepat langkah, melompati akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Nafasnya memburu, keringat membasahi pelipis meski udara dingin. Tiba-tiba, teriakan pemburu terdengar di belakang. Dia ke arah hutan. "Kejar!" Anjing-anjing itu melolong, langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Arga menoleh sekilas, bayangan hitam para pemburu mulai tampak di balik kabut. Dengan sisa tenaga, Arga menuruni jalur curam menuju sungai kecil. Ia tahu sungai ini bisa membantu menghilangkan jejak bau. Tanpa ragu, ia melangkah ke air yang dinginnya menusuk tulang, berjalan menyusuri arus setinggi lutut selama beberapa meter sebelum naik kembali ke daratan di sisi lain. Ia bersembunyi di balik pohon besar, menahan napas. Dari kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong di sisi sungai yang tadi ia lewati, kebingungan mencari jejak. Arga memandang karung di punggungnya. Kalau terus begini, kita takkan selamat di desa. Satu-satunya jalan, kita harus ke gunung. Di dalam karung, monyet emas itu bergerak pelan,
seolah mengangguk setuju. Arga tidak tahu bahwa dengan keputusan itu, ia baru saja melangkah ke dalam bagian terdalam dari takdir yang tak pernah ia bayangkan, takdir yang akan mempertemukannya dengan rahasia kuno di jantung Gunung Kendhil. Senja sudah lama tenggelam. Langit kini hitam pekat, hanya diterangi cahaya pucat bulan yang separuh tertutup awan. Hutan di kaki Gunung Kendhil terasa lebih sunyi dari biasanya. Sunyi yang tidak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Arga berjalan pelan di jalan setapak yang hampir tak terlihat, memanggul karung berisi monyet emas di punggungnya. Nafasnya berat, kakinya pegal, tapi ia terus melangkah. Semakin jauh dari desa, semakin berkurang rasa takutnya terhadap para pemburu. Namun, rasa khawatir baru muncul, hutan malam bukanlah tempat yang ramah. Akhirnya, ia menemukan sebidang tanah agak lapang di dekat pohon beringin besar. Di situ ia memutuskan beristirahat. Ia meletakkan karung di tanah, lalu membuka ikatannya. Monyet emas itu keluar perlahan, matanya langsung menatap sekeliling dengan waspada. "Tenang saja. Kita istirahat di sini sebentar," kata Arga sambil menyalakan api kecil dari ranting kering yang ia kumpulkan. Api unggun itu menebarkan cahaya oranye hangat, mengusir sebagian kegelapan. Suara jangkrik dan burung malam kembali terdengar, memberi sedikit rasa aman. Arga mengambil ubi rebus terakhir dari sakunya dan membaginya menjadi 2. "Untukmu," ujarnya sambil menyodorkan setengah ubi kepada monyet itu. Monyet emas menerimanya, tapi kali ini ia tidak langsung makan. Ia duduk menghadap Arga, menatapnya lama. Tiba-tiba, bulunya memantulkan cahaya api dengan cara yang berbeda, lebih terang, seolah setiap helaian bulu itu menyerap cahaya dan memancarkannya kembali. Arga tertegun. "Kau, kenapa seperti bercahaya?" Saat itulah ia melihatnya. Di dahi monyet emas itu, perlahan muncul sebuah simbol bercahaya, lingkaran sempurna dengan 3 garis melengkung di dalamnya, seperti pusaran air. Simbol itu berpendar lembut, membuat wajah monyet itu tampak lebih suci dan misterius. Arga mendekat, mencoba melihat lebih jelas. Apa artinya ini?" Monyet itu menatapnya, lalu mengeluarkan suara yang tidak seperti ocehan biasa. Irama suaranya teratur, seperti sedang mengucapkan mantra atau bahasa kuno yang Arga sama sekali tidak mengerti. Tapi entah mengapa, suara itu membuat bulu kuduknya meremang, ada rasa damai, tapi juga rasa takzim yang sulit dijelaskan. Kemudian monyet itu berdiri dan menunjuk ke arah utara, arah menuju puncak Gunung Kendhil. "Kau mau aku ke sana?" tanya Arga. Monyet itu mengangguk. Arga memandang ke arah yang ditunjuk. Dalam gelap, puncak gunung terlihat samar, diselimuti kabut tipis. Perjalanan ke sana berarti menembus hutan lebat, jurang curam, dan mungkin binatang buas. Ia juga memikirkan ibunya di rumah. Jika ia pergi terlalu lama, siapa yang akan merawatnya? "Aku tidak bisa meninggalkan ibu terlalu lama," ucapnya lirih, setengah kepada dirinya sendiri. Monyet itu maju selangkah, lalu menyentuh dada Arga dengan telapak tangannya yang hangat. Saat itu juga, Arga merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kilasan gambar melintas di kepalanya. Ia melihat dirinya berdiri di tepi jurang dengan air terjun raksasa di belakang, dan di hadapannya sebuah pintu batu besar dengan simbol yang sama seperti di dahi monyet ini. Arga terkejut, menarik napas dalam. "Apa itu tadi? Kau tunjukkan padaku?" Monyet itu hanya memandang, lalu kembali duduk di dekat api. Arga menatapnya lama, sebelum akhirnya memutuskan untuk tetap bermalam di tempat itu. Ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan ranting dan membuat pagar sederhana dari dahan,
agar binatang liar tidak mendekat. Malam semakin larut. Hutan dipenuhi suara-suara samar, burung hantu memanggil dari kejauhan, dedaunan bergesekan diterpa angin, dan kadang terdengar bunyi langkah ringan di kegelapan, mungkin kijang atau hewan lain. Arga mencoba tidur, tapi pikirannya terus memutar-mutar kejadian tadi, simbol bercahaya, suara aneh, dan kilasan pintu batu. Ada perasaan kuat bahwa semua itu saling berhubungan, dan bahwa ia kini terikat pada perjalanan yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Tepat saat ia hampir terlelap, monyet emas itu bergerak ke tepi lapangan, memandang ke arah hutan yang lebih dalam. Bulunya sekali lagi berpendar, tapi kali ini lebih terang, seolah merespons sesuatu yang Arga tidak bisa lihat. Arga bangkit setengah sadar. Ada apa? Monyet itu menoleh, menatapnya, lalu kembali menunjuk ke arah utara. Tatapan itu tidak memaksa, tapi memberi pesan jelas, perjalanan ini harus dimulai segera. Arga menghela napas. Ia tahu, cepat atau lambat, ia akan mengikuti arah yang ditunjukkan itu. Ia hanya belum siap mengakuinya, setidaknya belum malam ini. Di atas mereka, awan bergerak, menyingkap cahaya bulan yang jatuh tepat ke monyet emas. Cahaya itu membuat simbol di dahinya berkilau tajam, dan untuk sesaat, Arga merasa sedang duduk di hadapan sesuatu yang bukan sekadar hewan, melainkan penjaga dari sebuah rahasia kuno yang belum pernah terungkap. Dan di dalam hati, ia tahu, hidupnya takkan pernah kembali seperti semula. Fajar menyingsing perlahan, menembus celah dedaunan raksasa di hutan kaki Gunung Kendhil. Embun masih menggantung di ujung daun, memantulkan cahaya keemasan. Udara pagi segar, namun langkah Arga terasa berat. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar jalan kaki, tapi juga perjalanan yang mungkin tidak punya jalan pulang. Monyet emas duduk di bahu kirinya, tatapannya mantap ke arah utara. Sejak pagi, hewan itu tidak banyak bersuara, hanya sesekali menunjuk atau menepuk bahu Arga jika ada jalan yang harus mereka ambil. Hutan mulai berubah semakin rapat. Akar-akar pohon sebesar paha manusia menjalar di permukaan tanah. Beberapa kali Arga harus memanjat akar yang menjulang seperti dinding, atau merunduk di bawah batang tumbang yang dipenuhi lumut. Kalau aku sendirian, aku sudah nyasar dari tadi, gumam Arga, separuh kagum, separuh lelah. Monyet emas menoleh sebentar dan mengeluarkan suara kek pelan, seakan berkata, makanya aku di sini. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di sebuah aliran sungai kecil. Airnya jernih, mengalir di antara batu-batu besar yang licin. Arga berjongkok, mencuci wajah, lalu meminum air segar itu. Namun, ketenangan hanya sebentar, suara geraman rendah terdengar dari seberang. Seekor ular sanca besar, tubuhnya sebesar paha dewasa, melingkar di antara batu, matanya menatap tajam. Arga mundur setapak, tangannya otomatis meraih batang kayu di tanah. Namun monyet emas melompat dari bahunya dan berdiri di atas batu, menatap ular itu tanpa rasa takut. Lalu ia mengeluarkan suara aneh, serangkaian bunyi klik dan siul yang tidak pernah Arga dengar sebelumnya. Anehnya, ular itu berhenti menggeram. Kepalanya menunduk sedikit, lalu perlahan bergeser masuk ke dalam air, menghilang di antara riak. Arga ternganga. Kau bicara dengan ular itu? Monyet emas kembali melompat ke bahunya, menepuk kepalanya sekali, lalu menunjuk ke hulu sungai. Arga masih kebingungan, tapi ia sadar hewan ini punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan penghuni hutan, dan itu berarti keselamatan mereka sedikit lebih terjamin. Perjalanan berlanjut, tapi rintangannya tidak berkurang. Mereka melewati lereng curam yang licin oleh lumut, hampir terperosok ke jurang sempit, dan beberapa kali dikejar kawanan babi hutan yang terkejut dengan kehadiran mereka.
Saat siang menjelang, matahari mulai terhalang kanopi hutan yang lebat. Suasana menjadi lembab, suara serangga menggema dari segala arah. Perut Arga mulai keroncongan. Ia hanya punya sedikit bekal, dan itu pun hampir habis. Monyet emas, seolah mengerti, melompat turun dan menghilang di balik semak. Arga menunggunya sambil duduk di atas batu. Beberapa menit kemudian, monyet itu kembali membawa beberapa buah liar berwarna jingga cerah. "Kau dapat dari mana ini?" tanya Arga, memeriksa buah itu. Bau manisnya menggoda. Monyet itu memakannya lebih dulu, lalu memberi isyarat agar Arga ikut. Rasa buahnya segar dan manis, mengembalikan sedikit tenaga. Sore hari, mereka tiba di sebuah dataran yang dipenuhi bunga-bunga liar berwarna ungu pucat. Indah, tapi heningnya terasa aneh. Saat Arga melangkah, ia mendengar suara ranting patah. Dari dalam semak, sepasang mata kuning menyala menatapnya. Seekor macan tutul muncul perlahan, otot-ototnya tegang, siap menerkam. Arga mematung, keringat dingin mengalir di punggung. Namun monyet emas melompat ke tanah, berdiri di antara Arga dan macan itu. Lagi-lagi, suara klik dan siul aneh terdengar. Arga melihat bagaimana telinga macan itu bergerak-gerak, matanya perlahan kehilangan sorot mengancam. Bukannya menyerang, macan tutul itu mendekat, mengendus Arga sebentar, lalu berjalan ke arah lain. Monyet emas memandang Arga seolah berkata, "Kau aman selama aku di sini." Arga tertegun. "Kalau begini, kau bukan sekadar penunjuk jalan. Kau pelindungku." Menjelang malam, mereka tiba di sebuah tebing kecil dengan gua dangkal yang cukup untuk berlindung. Arga menyalakan api dari ranting kering. Api itu memantulkan cahaya keemasan dari bulu monyet, membuatnya tampak seperti makhluk legenda. Saat Arga mulai terlelap, monyet emas duduk di mulut gua, memandangi puncak gunung kendil yang samar terlihat di kejauhan. Simbol di dahinya berpendar samar, seperti mercusuar yang memanggil mereka menuju takdir yang belum terungkap. Arga menatapnya dalam setengah sadar. Ia belum tahu apa yang menanti di atas sana, tapi satu hal pasti, ia tidak lagi merasa sendirian. Di tengah sunyi hutan, di bawah cahaya bulan, pemuda miskin dan monyet emas itu melanjutkan perjalanan menuju rahasia yang akan mengubah segalanya. Malam itu, langit begitu gelap. Awan tebal menutupi cahaya bulan, membuat hutan seperti terbungkus selimut kelam. Bayu duduk di teras rumahnya, menatap api kecil di tungku yang masih menyala, sambil memikirkan peristiwa sore tadi. Sejak siang, ia merasa ada yang mengawasinya. Bukan monyet emas, karena hewan itu menghilang entah kemana setelah mereka kembali dari tepi sungai, tetapi sesuatu yang lain yang membuat tengkuknya merinding. Bayu mencoba mengabaikan, tetapi rasa gelisah itu terus menempel seperti bayangan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari arah hutan. Bayu menoleh cepat, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia mengambil obor dari dekat tungku, lalu berjalan perlahan ke arah suara itu. Setiap langkah terasa seperti memijak dada sendiri, berat dan penuh waspada. Di antara semak-semak, ia melihat kilatan cahaya emas bergerak cepat. Refleks, Bayu mengejar. Monyet emas, panggilnya pelan. Namun yang muncul bukanlah sahabat kecilnya itu, melainkan sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Seekor kijang putih, matanya bersinar kehijauan, memandang Bayu tanpa rasa takut. Bayu terpaku. "Makhluk apa lagi ini?" bisiknya. Kijang itu berbalik, berlari ke arah hutan, namun sebelum menghilang, ia menoleh sekali lagi, seolah memintanya untuk mengikuti. Dan tanpa berpikir panjang, Bayu mengejar.
Langkahnya menembus semak, melewati akar-akar besar yang menjulur seperti ular tidur. Nafasnya terengah, tapi ia terus berlari. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah celah batu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Celah itu sempit, namun cukup untuk dimasuki. Dari dalam, terdengar suara gemericik air dan hembusan angin dingin yang anehnya terasa menenangkan. Bayu masuk perlahan. Obor di tangannya membuat dinding batu terlihat berkilauan, bukan karena basah, tapi karena ditutupi kristal-kristal kecil yang memantulkan cahaya api. Di tengah ruangan batu itu, ia menemukan monyet emas, duduk diam di atas batu datar, menatapnya dengan mata yang lebih bersinar dari biasanya. "Kemana saja kamu?" "Aku mencarimu sejak sore," ujar Bayu sambil mendekat. Monyet emas tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah dinding batu. Bayu mendekat dan melihat sebuah ukiran tua, gambar seorang manusia memegang tongkat, di sampingnya seekor monyet berwarna emas, dan di atasnya ada lingkaran cahaya menyerupai matahari. Bayu mengusap ukiran itu. Batu terasa hangat di telapak tangannya, meski udara di sekitar dingin. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar pelan. Kristal-kristal di dinding memancarkan cahaya, membuat ukiran itu terlihat hidup. Bayu terkejut melihat gambar monyet di ukiran bergerak, membuka mulut seakan hendak berbicara. "Bayu," suara itu terdengar jelas, meski bibir gambar itu tak bergerak. Siapa?" Bayu mundur setapak. "Aku adalah penjaga hutan ini. Kau menolongku saat aku lemah, dan karena itu, kau telah membuka jalan menuju rahasia yang tak banyak orang ketahui." Bayu menelan ludah. "Rahasia apa?" "Rahasia yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan." Seketika, dinding di sebelah ukiran itu terbelah perlahan, memperlihatkan lorong panjang yang dipenuhi cahaya keemasan. Angin hangat keluar dari sana, membawa aroma manis seperti bunga yang baru mekar. Monyet emas melompat ke bahu Bayu, menatapnya sambil mengangguk, seakan berkata, "Kita harus masuk." Bayu berdiri terpaku. Nalurinya mengatakan bahwa sekali ia melangkah ke dalam lorong itu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Tetapi sesuatu di dalam dirinya, entah keberanian atau rasa penasaran, mendorong kakinya untuk maju. Dan begitu ia melangkah melewati celah itu, lorong di belakangnya perlahan menutup, menelan kegelapan, menyisakan hanya cahaya emas yang mengantarnya ke takdir berikutnya. Lorong itu terasa tak berujung. Cahaya keemasan yang memantul di dinding membuat Bayu merasa seperti berjalan di dalam perut naga raksasa. Setiap langkah yang ia ambil memantulkan gema, namun anehnya tak ada suara lain selain napasnya sendiri dan desah lembut angin dari ujung lorong. Monyet emas duduk di bahunya, diam dan tenang. Tidak seperti biasanya yang selalu gesit, kali ini tatapannya lurus ke depan, seakan tahu persis apa yang ada di ujung lorong itu. Bayu mencoba membuka mulut untuk bertanya, tapi tenggorokannya terasa kering. Akhirnya, setelah berjalan cukup lama, lorong itu terbuka ke sebuah ruangan luas yang tampak seperti aula kerajaan. Lantai dari batu putih berkilau, tiang-tiang tinggi berukir daun emas, dan di tengah ruangan ada sebuah kolam bundar dengan air sebening kristal. Di atas kolam itu, melayang sebuah bola cahaya emas, berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak. Bayu berdiri terpaku. "Apa ini?" Suara berat namun lembut menggema dari segala arah. "Ini adalah hati hutan, sumber kehidupan, penyeimbang alam, dan rahasia terbesar yang dijaga selama ratusan tahun." Bayu memutar kepala mencari asal suara, namun tak melihat siapapun. Tiba-tiba, bola cahaya itu berubah bentuk, memadat menjadi sosok kakek tua berjubah putih, rambut dan janggutnya panjang berkilau seperti benang emas. Matanya tajam,
namun memancarkan kehangatan. Kau adalah manusia pertama dalam 100 tahun terakhir yang berhasil masuk ke sini, ujar kakek itu sambil menatap Bayu. Aku? Kenapa aku? Tanya Bayu gugup. Karena kau memiliki sesuatu yang hampir punah dari hati manusia, ketulusan tanpa pamrih. Kau menolong makhluk ini. Kakek itu menoleh ke arah monyet emas tanpa mengharap imbalan apapun. Dan itu membuka pintu yang tak bisa dibuka oleh kekuatan atau kekayaan. Bayu menatap monyet emas, baru menyadari bahwa hewan itu menunduk hormat kepada kakek tersebut. Seolah hubungan mereka jauh lebih dalam daripada sekadar hewan dan manusia. Kakek itu melangkah mendekat. Bayu, ketahuilah, monyet emas ini bukan sekadar hewan. Ia adalah salah satu dari 3 penjaga hutan purba. Namun, kekuatan mereka perlahan menghilang karena keserakahan manusia dan kerusakan alam. Ia kelaparan, terluka, dan hampir kehilangan nyawa hingga kau menyelamatkannya. Bayu mulai merasakan beratnya suasana. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Kakek itu mengangkat tongkat emasnya, mengetuk lantai 3 kali. Seketika, kolam di tengah ruangan berubah menjadi permukaan berkilau yang memantulkan gambar-gambar. Bayu melihat sungai yang mengering, hutan yang terbakar, dan hewan-hewan yang berlari ketakutan. Ini adalah masa depan yang akan terjadi jika keseimbangan tidak dipulihkan, kata sang kakek. Bagaimana cara memulihkannya? Tanya Bayu, suara bergetar. Kakek itu menatap monyet emas. Ia akan menuntunmu. Tapi ingat, jalan ini penuh bahaya. Ada pihak-pihak yang mengincar kekuatan hati hutan untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka sudah mengetahui keberadaanmu, dan waktu kita tidak banyak. Monyet emas meloncat turun dari bahu Bayu, lalu berdiri tegap di depan kolam. Bulunya memancarkan cahaya lebih terang, dan dari tubuhnya keluar 3 kepingan cahaya kecil yang melayang di udara. Inilah 3 kunci keseimbangan, jelas kakek itu. Setiap kunci berada di tempat yang berbeda dan dijaga oleh ujian yang tak mudah dilewati. Jika semua kunci kembali, hati hutan akan pulih dan bencana akan terhindarkan. Bayu menatap kepingan cahaya itu, lalu menoleh pada kakek tersebut. Kalau begitu, aku akan melakukannya. Aku tidak mau melihat hutan ini hancur. Kakek itu tersenyum tipis. Keberanianmu akan diuji. Dan ingat, keajaiban yang kau lihat hanyalah awal dari segalanya. Seketika, lantai di bawah kaki Bayu bergetar. Cahaya emas dari dinding mulai meredup. Lorong yang tadi ia lewati perlahan terbuka kembali. Monyet emas memandangnya, mengangguk seolah memberi tanda bahwa perjalanan baru saja dimulai. Bayu menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar, membawa misi yang kini terasa jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia tak tahu apa yang menunggunya di luar, tapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayu menatap lorong panjang yang kini terbuka kembali, namun suasananya berbeda dari sebelumnya. Jika tadi cahaya emas memenuhi setiap sudut, kini lorong itu terasa lebih redup, seakan menyimpan rahasia gelap yang belum ia mengerti. Monyet emas berdiri di depannya, lalu menoleh ke belakang, memastikan Bayu mengikutinya. Mereka berjalan keluar dari aula hati hutan, dan begitu melangkah ke udara bebas, Bayu dikejutkan oleh pemandangan yang jauh berbeda dari saat ia masuk. Langit di atas mereka tampak berlapis awan tebal, dan angin bertiup lebih kencang. Udara lembab, seperti tanda bahwa hujan besar akan turun. Ini, tempat yang sama, gumam Bayu. Monyet emas menggeleng pelan, lalu melompat ke batu besar di dekatnya. Dari sana, ia menunjuk ke arah timur,
di mana terlihat samar sebuah puncak gunung yang dikelilingi kabut tipis. Bayu menghela napas. "Kesanakah kita?" Monyet itu mengangguk, kemudian menuruni batu dan memulai perjalanan. Bayu mengikuti, menembus hutan yang lebih lebat dari sebelumnya. Pepohonan di sini tinggi menjulang, daunnya lebar, dan suara satwa liar terdengar lebih nyaring. Sesekali, Bayu melihat mata-mata kecil yang berkilat di balik semak, seperti sedang mengawasinya. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka tiba di tepi sungai yang arusnya deras. Di seberang sana, hutan tampak lebih gelap dan misterius. Bayu mencoba mencari batu atau jembatan untuk menyeberang, tapi tak ada. "Bagaimana kita bisa lewat?" tanya Bayu, walau ia tahu monyet emas tak akan menjawab dengan kata-kata. Monyet itu tiba-tiba meloncat ke pohon terdekat, lalu memanjat cepat hingga ke dahan yang melintang di atas sungai. Dengan 1 lompatan, ia mendarat di sisi seberang. Ia menoleh ke Bayu dan memberi isyarat agar ikut. Bayu menelan ludah. Dahan itu terlihat kokoh, tapi basah karena embun, membuatnya licin. "Kalau aku jatuh, arusnya akan menyeretku," pikirnya. Tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, Bayu memanjat pohon itu. Angin membuatnya bergoyang, dan setiap langkah terasa seperti ujian keseimbangan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Setelah beberapa langkah yang menegangkan, ia berhasil sampai ke sisi seberang, disambut monyet emas yang menepuk bahunya seolah memberi pujian. Namun perjalanan belum selesai. Mereka melewati hutan rimba dengan akar-akar besar melintang di tanah. Di tengah perjalanan, Bayu mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Daun-daun berdesir, ranting patah, dan bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Bayu berbisik, "Kau dengar itu?" Monyet emas mendongak, telinganya bergerak-gerak. Tiba-tiba, dari balik semak, muncullah seekor harimau belang besar. Matanya menyala, bukan seperti hewan biasa, ada cahaya kehijauannya memancar dari pupilnya. Bayu mundur beberapa langkah. "Kita harus lari." Tapi monyet emas tidak lari. Ia berdiri tegap, bulunya memancarkan cahaya lembut, lalu mengeluarkan suara siulan melengking. Harimau itu berhenti, menggeram rendah, lalu mendekat perlahan. Bayu terkejut saat melihat harimau itu menundukkan kepala, seolah memberi hormat kepada monyet emas. Jadi, dia bukan musuh, gumam Bayu lega. Monyet emas mengelus kepala harimau itu sebentar, lalu melangkah lagi, diikuti Bayu. Harimau tersebut tidak ikut, hanya menatap mereka hingga menghilang dari pandangan. Menjelang sore, mereka tiba di kaki Gunung Kabut, tempat yang ditunjuk monyet emas sejak awal. Gunung ini tampak menjulang seperti dinding raksasa, dengan lereng yang dipenuhi lumut dan pepohonan. Kabut tipis menyelimutinya, memberi kesan misterius dan menakutkan. Bayu merasa udara di sini berbeda, lebih dingin dan berat. Dari dalam kabut, terdengar suara gemerincing aneh, seperti logam yang saling bertabrakan. Monyet emas menoleh dan menatap Bayu dalam-dalam. Tatapan itu seolah berkata, "Disinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai." Bayu menegakkan punggungnya, walau hatinya berdebar. Ia tahu kunci pertama ada di gunung ini, tapi ia juga sadar, mulai saat ini, setiap langkah bisa menjadi taruhannya. Bayu berdiri di kaki Gunung Kabut, menatap jalur setapak yang menghilang di balik lapisan kabut tebal. Angin di sini dingin menggigit, menusuk hingga ke tulang. Monyet emas melangkah lebih dulu, gerakannya tenang seperti sudah hafal jalan. Baru beberapa langkah memasuki kabut, Bayu merasakan sesuatu yang aneh. Langkah kakinya seperti terpantul kembali,
dan suara nafasnya terdengar bergema panjang. Pohon-pohon di sekitar tampak memanjang, akar-akarnya melilit seperti ular, dan sesekali terdengar bisikan yang entah datang dari mana. "Bayu," suara itu memanggil lirih. Ia tertegun. Suara itu, ia mengenalnya. Itu suara ibunya. "Ibu?" Bayu menoleh ke kanan dan kirinya. Di antara kabut, ia melihat sosok perempuan berbaju lusuh, tersenyum lembut. "Nak, pulanglah. Hutan ini berbahaya." Bayu hampir saja melangkah mendekat, tapi monyet emas melompat di depannya dan mengibaskan ekornya dengan keras. Seketika, sosok perempuan itu mengabur menjadi asap tipis lalu menghilang. Bayu mengerutkan kening. "Itu ilusi." Monyet emas mengangguk, lalu menunjuk ke atas. Dari cabang pohon yang besar, tergantung sebuah lonceng kecil berwarna perak, berayun tanpa ada angin. Setiap dentangnya ternyata yang memicu kabut berubah dan menciptakan tipuan. Mereka melanjutkan perjalanan, menembus kabut yang makin tebal. Di beberapa titik, Bayu harus berjalan di antara tebing sempit yang licin. Sekali saja salah pijak, ia bisa jatuh ke jurang yang dalamnya tak terlihat. Namun rintangan terbesar muncul ketika mereka sampai di sebuah lapangan datar di tengah gunung. Di sana berdiri patung batu setinggi 3 meter, menyerupai manusia bertopeng. Matanya berkilau merah, dan di dadanya tertanam sebuah permata biru yang berdenyut lembut. Tanpa peringatan, patung itu bergerak. Batu-batu di tubuhnya retak, memperlihatkan otot-otot seperti besi di dalamnya. Ia mengangkat pedang besar yang terbuat dari batu pualam, lalu mengayunkannya tepat ke arah Bayu. Bayu berguling menghindar, nyaris saja kepalanya terbelah. Monyet emas melompat ke bahu patung itu, mencakar wajahnya, tapi patung itu terlalu kuat. Satu kibasan tangan saja membuat monyet emas terlempar beberapa meter. Bayu sadar ia tak mungkin mengalahkan kekuatan murni patung ini. Ia mengingat kembali pelajaran dari hati hutan, kekuatan bukan hanya pada otot, tapi pada cara berpikir. Ia menatap sekeliling dan melihat akar-akar besar yang menjuntai dari tebing di sekeliling lapangan. Saat patung itu mengangkat pedangnya lagi, Bayu berlari memancingnya untuk menyerang ke arah tertentu. Tebasan pedang menghantam tanah keras, menciptakan getaran yang membuat akar-akar itu jatuh melilit tubuh patung. Monyet emas mengerti rencana itu. Ia berlari cepat, melompat ke permata di dada patung, lalu mencabutnya. Seketika patung itu berhenti bergerak, tubuhnya kembali menjadi batu biasa. Bayu menatap permata itu. Di dalamnya, ada cahaya emas yang sama seperti yang ia lihat di aula hati hutan. Monyet emas menyerahkannya kepadanya. Saat Bayu menyentuhnya, cahaya itu masuk ke dalam telapak tangannya, meninggalkan tanda berbentuk kunci bercahaya. Kunci pertama, bisik Bayu, napasnya masih memburu. Namun sebelum mereka bisa melanjutkan perjalanan, kabut di sekitar mulai berputar cepat, membentuk pusaran besar. Dari dalamnya, muncul sosok bayangan hitam tinggi kurus, dengan mata merah menyala dan suara serak yang membuat bulu kuduk Bayu berdiri. "Anak manusia, kau tidak seharusnya mengambil itu." Bayu menelan ludah. Ia baru saja mendapatkan kunci pertama, tapi kini musuh yang jauh lebih berbahaya telah menemuinya. Bayu berdiri terpaku. Sosok hitam itu melangkah keluar dari pusaran kabut, tubuhnya seperti asap pekat yang bergerak hidup. Dari balik kegelapan, matanya menyala merah darah, memandang Bayu dengan tatapan yang menusuk jantung. Monyet emas berdiri di depan Bayu, bulunya berdiri kaku, ekornya melambai-lambai dengan waspada. Cahaya emas samar memancar dari tubuhnya, menandakan ia siap bertarung. "Siapa kau?"
Tanya Bayu dengan suara yang berusaha tegar meski lututnya sedikit gemetar. Sosok itu tertawa lirih, suaranya seperti paku yang digesek di kaca. Aku adalah bayangan penjaga, perwujudan dari sumpah para leluhur untuk melindungi rahasia Gunung Kabut. Dan kau, hanyalah anak manusia yang lancang mencuri kunci pertama. Bayu mengepalkan tangan. Aku tidak mencuri. Aku hanya ingin memulihkan hutan ini, mengembalikan kehidupan yang telah direnggut keserakahan manusia. TSK, bayangan itu bergeming. Kata-kata mulia, tapi mulut manusia selalu penuh kebohongan. Mari kita uji tekadmu. Dalam sekejap, tanah bergetar. Kabut berubah menjadi gelombang, berputar mengelilingi mereka. Dari dalam kabut, muncul sosok-sosok aneh, serigala tanpa mata, ular bersayap, dan burung raksasa dengan paruh besi. Mereka semua bergerak menuju Bayu. Bayu mundur selangkah, tapi monyet emas melompat ke pundaknya, lalu berbisik dengan suara yang anehnya bisa ia pahami, "Jangan takut. Gunakan cahaya kunci itu." Bayu menatap telapak tangannya yang kini berpendar. Saat ia menutup mata, ia bisa merasakan aliran hangat menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ia membuka mata, cahaya emas menyembur dari kedua telapak tangannya, membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya dan monyet emas. Serigala tanpa mata itu mencoba menerobos, tapi langsung terpental saat menyentuh cahaya. Ular bersayap meluncur dari udara, namun monyet emas melompat dan memukul kepalanya dengan tongkat bambu yang entah dari mana muncul. Bayangan penjaga menggeram. Kekuatan itu, aku kenal. Itu warisan dari sang penjaga lama. Jadi kau adalah pewarisnya. Bayu tidak paham sepenuhnya, tapi ia tidak membuang waktu. Ia melangkah maju. Cahaya dari telapak tangannya kini membentuk semacam tombak emas. Dengan satu hentakan, ia menancapkan tombak itu ke tanah, membuat gelombang cahaya menyapu seluruh medan. Makhluk-makhluk kabut lenyap seketika. Pusaran kabut pecah, dan bayangan penjaga terdorong mundur. Namun sebelum menghilang, ia menatap Bayu dengan tajam. Ini baru permulaan, anak manusia. Kunci yang kau pegang hanya 1 dari 3. Jika kau gagal menemukan sisanya, dunia ini akan tenggelam dalam kegelapan. Sosok itu lenyap, dan kabut pun menipis. Bayu terengah-engah, lututnya hampir roboh, tapi monyet emas menopangnya. Di kejauhan, cahaya mentari sore mulai menerobos, menghangatkan wajah mereka. Pohon-pohon di sekitar gunung terlihat lebih segar, burung-burung kembali berkicau, dan angin yang sebelumnya dingin kini terasa ramah. Monyet emas menatap Bayu lama, lalu tersenyum, senyum hangat yang mengisyaratkan persahabatan sejati. Ia menunjuk ke arah lembah di bawah, seolah berkata perjalanan mereka belum berakhir. Bayu menatap lembah itu. Dalam hatinya, ia tahu hidupnya tak akan lagi sama. Ia sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya, sebuah takdir yang akan membawanya melintasi hutan, gunung, bahkan mungkin menghadapi kegelapan yang belum pernah ia bayangkan. Namun untuk saat ini, ia hanya tersenyum kecil. Ayo pulang dulu. Kita butuh makan, dan aku butuh tidur panjang. Monyet emas tertawa, tawa renyah seperti denting lonceng emas, dan mereka pun berjalan menuruni gunung, langkah mereka ringan, meninggalkan jejak yang bercahaya di jalur setapak. Matahari terbenam di belakang mereka, seakan mengukuhkan akhir dari satu bab perjalanan, dan awal dari bab berikutnya yang penuh misteri. Tamat.